Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Hari Kartono dari kelas 11 TKJC SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan teknologi komunikasi data. Ya, konsep komunikasi data. Apa ini maksud oscillator? Oscillator adalah metode referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Jelaskan apa itu application layer dan contoh standarisasinya layer tersebut. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsional sebuah jaringan. Contohnya menunjukkan aplikasi berkomunikasi melalui jaringan SMTP. Selanjutnya jelaskan apa itu presentation layer dan contoh presentation layer bertanggung jawab untuk mendefinisikan signal yang digunakan host ke jaringan komunikasi. Presentation layer juga melakukan proses encryption, deskripsi informasi atau data sehingga mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Selanjutnya jelaskan apa itu session layer adalah contoh standarisasinya layer tersebut. Session layer bertanggung jawab mengendalikan sesi koneksi dialog seperti menetapkan, mengelola, dan memutuskan koneksi antara komputer. Untuk mendapat bentuk sebuah sesi komunikasi, session layer menggunakan sirkuit virtual yang dibuat oleh transport layer. Jelaskan apa itu transport layer dan contoh standarisasinya. Transport layer bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan antara dua atau lebih host di dalam jaringan. Transport layer juga menangani pemecahan dan pengambungan pesan dan juga mengontrol kendala jalur koneksi yang diberikan. Protokol TC merupakan contoh yang paling sering digunakan pada transport layer. Jelaskan apa itu network layer adalah dan contoh standarisasinya. Network layer bertanggung jawab untuk menetapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antar perangkat lain. Suatu jaringan beroperasi pada layar ini, di mana juga menjadi fungsi utama pada layar network dalam hal melakukan routing. Selanjutnya jelaskan apa itu data link layer dan contoh standarisasinya. Data link layer bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data dan juga membungkus bit ke dalam bentuk data formal. Data link layer juga mengelola skema pengalaman fisik seperti alamat MAC pada suatu jaringan. Data link merupakan salah satu layer yang cukup kompleks. Oleh karena itu layer ini kemudian dibagi menjadi dua sub layer, yaitu layer media access control MAC dan layer logical link control LCC. Jelaskan apa itu physical layer. Physical layer merupakan layer pertama untuk yang terendah dari metode layer. Layer ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data digital dari fisikal ke perangkat pengirim sumber menuju ke physical layer. Perangkat menerima tujuan melalui media komunikasi jaringan. Selanjutnya ROIP protokol. ROIP adalah singkatan dari Radio over Internet Protocol, adalah salah satu teknologi sistem radio yang menggunakan standarisasi Voice over IP (VoIP) dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Informasi tentang base station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator. Informasi tentang IP gateway. Gateway adalah perangkat di dalam komputer yang fungsinya untuk mengkoneksikan sebuah jaringan komputer terhadap suatu jaringan komputer lain, entah satu atau lebih, yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama sehingga memudahkan perangkat jaringan telekomunikasi untuk melakukan akses internet. Ya, itu saja. Sekian dari saya, Fajar Hari Kartono dari kelas 11 TKJC. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.